Halo Sahabat Makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Yesus Kristus berbicara dengan terus terang kepada murid-muridnya mengenai masa depan. Dia tidak menutup-nutupi sesuatu pun bagi mereka. Semua sangat jelas dan tidak bisa disalah tafsirkan, sehingga tidak seorang pun dapat mengatakan mereka salah menangkap atau menganggap janjinya keliru. Tidak, ini bahasa yang lugas dan tegas. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bila mereka menjadi pengikutnya, haruslah menyangkali dirinya dan memikul salibnya. Yesus meminta mereka menghitung ongkos, mengikut Dia dan menyadari ongkos yang harus mereka bayar tersebut. Yesus juga mengatakan bahwa dunia tidak menerima mereka. Mereka akan seperti domba di tengah serigala. Bahkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 tertulis, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Banyak pengikut Kristus tidak siap menerima ini semua dan kecewa karena mereka berharap Yesus membangun kejayaan dan kekuasaan politik serta mengalahkan musuh-musuhnya lalu membangun kerajaannya di bumi ini. Ketika mereka menghadapi realita ini, banyak yang undur dan tidak lagi mengikut Dia. Mereka masih memilih dunia. Tapi pengikut sejati Yesus terus melangkah bersama Yesus dalam iman sampai kepada kehidupan kekal surgawi. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Misionaris terkemuka di Afrika, David Livingstone, menyampaikan pengertiannya tentang menyangkali diri ketika melayani Kristus. Orang mengatakan saya banyak berkorban untuk melayani dalam hidup saya di Afrika. Apakah itu layak disebut sebagai pengorbanan saya dibanding dengan besarnya hutang jiwa saya kepada Tuhan yang takkan mungkin saya bayar? Saya merasa itu semua tak layak saya sebut sebagai pengorbanan saya. Karena yang saya lakukan justru memberi saya kedamaian, melakukan hal-hal baik, dan memberi pengharapan besar pada tujuan hidup kekal saya. Sungguh saya tak merasakan itu sebagai pengorbanan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda dikenal sebagai orang yang menyangkali dirinya, self-denial? Ataukah Anda dikenal sebagai orang yang memuaskan kesenangan diri sendiri, self-indulgence? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kami tahu ada harga yang harus kami bayar ketika mengikut Tuhan, dan kuatkan kami untuk terus berjalan mengikutimu ya Tuhan. Amin.